Apa bimbingan para ulama untuk bisa menghilangkan ataupun menekan rasa sombong tersebut? Ada salah satunya, caranya adalah apa? Kalau kita berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan orang, apapun kedudukannya, apapun keadaannya, maka kita harus mencari celah, ya, mencari celah, mencari cara supaya apa? Supaya kita ini berada di bawah levelnya, gitu ya. Atau kita ini tidaklah lebih baik daripada orang yang ada di hadapan kita. Misal, gitu ya, kita berhadapan dengan ustadz, kiai, ya, ataupun orang tua, gitu ya. Maka kita harus memikirkan bahwasanya dia orang tua, umurnya itu lebih banyak, berarti kesempatan untuk beramal soleh lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para ikhwan fillah arsyadani wa arsyakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul. Selanjutnya kita bisa sama-sama untuk saling menasehati dan saling memotivasi untuk bisa mencapai amal yang paling baik. Sholawat serta salam tak lupa juga kita senantiasa haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Di dalam kehidupan sehari-hari kita dapati bahwasanya manusia ini ada dua karakter yang saling kontradiktif, gitu ya. Tetapi juga walaupun ini tidak bisa saling bertemu, tetapi bisa saling berganti posisi, gitu ya. Bisa saling berganti posisi, yaitu antara sifat rendah hati dan sifat sombong. Nah, sifat rendah hati itu adalah sifat yang baik. Apa maksud sifat rendah hati? Yaitu sifat rendah hati bahwasanya kita ini merasa bahwasanya kita ini tidaklah lebih baik dari orang lain, ya. Ini sifat rendah hati, ya, bukan rendah diri, ya. Kalau rendah diri ini sifat yang tidak, kurang mendukung, gitu ya, kurang baik lah, karena merasa bahwasanya kita apa-apa itu kita tidak mampu, gitu ya. Dikasih tugas, wah saya nggak mampu lah, gitu ya. Mau menikah, wah saya nggak mampu, rendah diri, gitu ya. Ini rendah hati, ya. Jadi hati itu kita berada di bawah orang lain, itu adalah sifat yang baik. Dan ini juga sumber kebaikan, salah satu dari sumber kebaikan. Terus selanjutnya sifat sombong, ya. Sifat sombong ini adalah sifat menganggap bahwasanya dirinya ini lebih baik daripada orang lain. Dan ini sumber ketidakbaikan, gitu ya. Kalau Rasulullah SAW itu menggambarkan bahwasanya sombong itu adalah batorul haq wa hamtun nas, ya.
batorul haq itu menolak kebenaran, ya, dikasih dinasihat itu dia nggak akan menerima. Terus juga waham tunas itu meremehkan manusia, meremehkan yang lain. Nah, ini pokoknya sombong ini sumber malapetaka lah. Sampai-sampai itu kan ada iblis itu dia diusir dari surga karena apa? Karena sifat sombongnya. Tatkala diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, tapi iblis ini menolak. Dia mengatakan bahwasanya saya ini lebih baik daripada Adam. Ya. Menurut pemandangan pemahaman iblis itu, api itu kan lebih baik daripada tanah liat. Karena apa? Karena api itu ya bisa membakar dan sebagainya. Tanah liat kelihatannya hina di bawah, gitu. Nah, terus juga sombong ini ya, dia tidak akan menerima, tidak akan bisa berbuat lebih baik, kayak gitu ya. Sampai-sampai dalam belajar pun begitu, kalau masih ada sifat kesombongan, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu, gitu ya. Karena tadi menolak kebenaran, dikasih lihat ya, kalau dikasih nasihat begini dia nggak mau nerima, batorul haq, menolak kebenaran. Sehingga ada kisah itu ya, ada seorang yang dia belajar menuntut ilmu di sebuah pesantren, maka sang kiainya tidak menyuruhnya untuk langsung belajar bersama teman-temannya, tapi sang kiai ini mengujinya dengan apa? Dengan supaya dia itu berkhidmat di pondok pesantren, nggak boleh ikut pelajaran ya. Tapi apa kerjaannya? Nyapu, ngepel, ya, membersihkan tempat mandi gitu ya, membersihkan WC. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang itu harusnya dikerjakan oleh para rewang, atau zaman dulu ya mungkin ada apa, pelayan kayak gitu ya. Nah, setelah sekian waktu 3 atau 4 bulan disuruh baru bergabung dengan teman-temannya, sesama santri. Ternyata pemuda ini sangat cerdas gitu ya. Dikasih penjelasan begini langsung paham. Maka murid-muridnya ini bertanya kepada sang kiai, "Wahai sang kiai, ternyata anak ini pinter. Kenapa nggak disuruh ikut belajar dari kemarin-kemarin ya, waktu dia baru ke sini? Kalau dia sudah bisa mengikuti pelajaran kan dia sudah dapat ilmu yang banyak," kayak gitu ya. Maka apa jawab sang kiai? "Saya tahu bahwasanya dia ini ada anak pintar, dan saya tahu juga dia ini anak seorang eh, kiai senior lah kayak gitu ya. Nah, tetapi saya khawatir gitu ya, dengan kecerdasannya dan kedudukannya, bahwasanya dia ini anak seorang kiai senior, maka ada kesombongan di dalam hatinya gitu ya, menganggap bahwasanya dirinya ini lebih lebih pintar, lebih baik, lebih mulia daripada santri-santri yang lain, atau mungkin bahkan juga lebih baik daripada ustadznya. Nah, ini kalau seperti ini musibah. Maka saya tidak ingin hal itu terjadi kepada anak tersebut, pemuda tersebut. Maka memang saya minta untuk membersihkan, berkhidmat dulu kepada kepada pondok, di pondok pesantren, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang itu selayaknya dikerjakan oleh para pelayan gitu ya, para pekerja. Harapannya supaya apa? Supaya ini kesombongan yang ada di dalam hatinya itu ditekan, ditekan, ditekan sampai hilang. Nah, maka setelah dia siap mengikuti pelajaran, saya perintah mendapatkan untuk mengikuti pelajaran yang seperti teman-temannya. Ya. Para ikhwan fidin arsyadani wa arsyadakumullah, inilah bahayanya sombong, gitu ya. Dan sombong itu harus ada usaha harus ada usaha kita menghilangkan terus, supaya sombong itu jangan sampai ada pada diri kita juga. Apa bimbingan para ulama untuk bisa menghilangkan ataupun menekan rasa sombong tersebut? Ada salah satunya, caranya adalah apa? Kalau kita berhadapan dengan manusia
berhadapan dengan orang, apapun kedudukannya, apapun keadaannya, maka kita harus mencari celah, ya, mencari celah, mencari cara supaya apa? Supaya kita ini berada di bawah levelnya, gitu ya. Atau kita ini tidaklah lebih baik daripada orang yang ada di hadapan kita. Misal, gitu ya, kita berhadapan dengan ustadz, kiai, ya, ataupun orang tua, gitu ya. Maka kita harus memikirkan bahwasanya dia orang tua, umurnya itu lebih banyak, berarti kesempatan untuk beramal soleh lebih banyak. Oh, dia ini seorang ustadz, seorang kiai, maka dia ini ilmunya sudah banyak. Saya masih muda, ilmu saya saya masih muda, berarti umur saya masih sedikit dibandingkan dia. Karena umur saya lebih sedikit, maka amal saya ini lebih sedikit daripada amalnya. Nah, saya ini orang bodoh, gitu ya. Maka ilmu saya sedikit, pengetahuan saya sedikit. Nah, maka kita menganggap orang ini lebih baik. Kalau di hadapan kita ini orang yang lebih bodoh atau ahli maksiat ataupun lebih muda, gitu ya, maka kita harus mencari celah. Misalnya kalau kita ketemu ahli maksiat, gitu ya, maka kita berpikir bahwasanya dia ahli maksiat, gitu ya, tapi belum tentu, ya, nanti di akhir hayatnya dia ini bisa juga bertobat. Kalau dia bertobat, nanti dia tentu lebih baik daripada saya, karena kalau orang bertobat, dosa-dosanya itu hilang semua, gitu ya. Atau juga dia ini ahli taubat, ahli maksiat, itu karena apa? Karena dia belum tahu, nah, gitu ya. Karena dia belum tahu, belum ada dakwah, gitu ya. Belum ada dakwah sampai ke sana, eee, belum tahu. Kalau orang melaksanakan belum tahu begitu ya, bahwasanya yang dilaksanakan itu adalah sebuah dosa, maka bisa jadi itu nanti Allah memberikan ampunannya. Sedangkan saya yang sudah tahu, tapi kadang tidak melaksanakan, dosa saya lebih besar. Kalau saya ketemu sama saya lebih tua, dia lebih kecil, dia lebih muda, dosanya belum banyak, gitu ya. Saya sudah tua, lebih tua dari dia, masa dosa saya melakukan lebih lebih banyak. Begitu terus, pokoknya harus cari cara lah ya. Apapun keadaan orang yang di hadapan kita, kita ini harus mencari celah supaya kita bisa menganggap, dengan pikiran tersebut kita menganggap bahwasanya kita ini lebih lebih rendah, gitu ya. Mereka ini lebih lebih baik. Itulah bimbingan dari para ulama supaya kita bisa terhindar dari ataupun menekan terus rasa kesombongan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita memohon taufik dan inayah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menghindarkan diri ataupun menekan terus sifat kesombongan yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa terhindar dari sifat kesombongan. Dan kalau kita sudah terhindar dari sifat kesombongan, maka kebaikan-kebaikan pun akan segera bisa menghampiri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.